Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa dahulu. Semoga apa-apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya robbal alamin. Selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 8, 19 November 2020. Materi yang kita bahas hari ini adalah teks puisi. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang puisi. Hari ini merupakan kelanjutan materi-materi sebelumnya yang terkait dengan puisi. Berikutnya. Ini anak-anak ya. Pada materi ini ada indikator. Indikator merupakan tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini. Jadi anak-anak nanti diharapkan dapat, nah ini satu, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, unsur yang membangun teks puisi, tentang perjuangan, tentang lingkungan hidup, tentang kondisi sosial, dan lain-lain terkait dengan puisi yang didengar maupun puisi yang dibaca. Lalu indikator yang kedua yaitu menyajikan gagasan. Gagasan itu ide, perasaan itu apa yang kita rasa, dan pendapat dalam bentuk teks puisi, dalam bentuk teks secara tertulis maupun puisi dalam bentuk lesan, puisi yang disampaikan secara lesan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nanti dengan puisi kita dapat menyampaikan hati kita, perasaan kita, ide kita kepada orang lain, kepada para pendengar, kepada para pembacanya, dan kepada orang-orang yang dituju sesuai dengan maksud penulis. Anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini anak-anak ya. Pada slide yang ini kita akan membuat simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Artinya maksud arti dari puisi tersebut. Yang pertama, keterkaitan pemilihan diksi dengan makna puisi. Diksi itu artinya pilihan kata, anak-anak. Kalau makna puisi artinya arti dari puisi tersebut. Berikutnya, keterkaitan diksi dengan rima puisi. Jadi di dalam puisi itu ada pilihan kata-kata. Nah, pilihan kata-kata itu dipilih kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh arti, dipilih kata-kata yang mewakili semua dari maksud hati. Kita pilih pilihan kata yang tepat, namanya diksi. Dengan rima puisi. Rima puisi itu artinya bunyi akhir pada setiap puisi, namanya rima puisi. Yang ketiga, keterkaitan penggunaan kata konkret atau kata-kata yang nyata dengan penggunaan kata-kata imajinasi
yang ada di dalam puisi. Maksudnya kata-kata yang digunakan sesuai dengan angan-angan atau ide pemikiran penulis puisi tersebut untuk disampaikan kepada orang lain. Yang keempat, keterkaitan penggunaan majas dengan makna puisi. Bu Elis, majas itu apa? Majas itu artinya gaya bahasa. Nah, dengan gaya bahasa, apa-apa yang kita sampaikan menjadi indah. Dengan gaya bahasa, apa-apa yang kita informasikan kepada orang lain menjadi menarik. Dan dengan majas pula, informasi yang kita berikan kepada orang lain menjadi diperhatikan sehingga masuk ke dalam hati sanubari para pembacanya, para pendengarnya, atau orang-orang yang dituju untuk menerima kata-kata tersebut. Kalau makna puisi itu artinya maksud dari puisi tersebut. Ayo anak-anak, kita berusaha menulis puisi, kita berusaha menulis maksud hati melalui puisi. Dengan puisi Anda nanti bisa menjadi YouTuber, Anda nanti bisa menjadi terkenal, Anda nanti bisa mendapatkan income maksudnya mendapatkan uang, Anda bisa mendapatkan berbagai hal dengan menuliskan puisi. Ayo anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Ini menelaah unsur-unsur yang membangun puisi. Yuk, apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Yang pertama yaitu keterkaitan tema materi yang dibahas dengan suasana puisi. Suasananya apa? Misalnya suasana kebangsaan pada waktu 17 Agustus, suasana pahlawanan yang terkait dengan pahlawan, suasana COVID yang terkait dengan situasi pandemi, dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya, keterkaitan amanat. Amanat artinya pesan baik dengan makna atau arti puisi, gitu ya. Ini di dalam puisi itu ada keterkaitannya antara makna dengan puisi tersebut. Ayo anak-anak, kita berkarya. Ayo anak-anak, kita bisa. Ayo anak-anak, kita berusaha. Bersama kita bisa. Yuk kita lihat slide berikutnya. Bagian yang ini kita akan memberikan penyajian gagasan. Gagasan itu ide anak-anak, ide atau pemikiran atau mood atau perasaan kita. Kemudian perasaan itu apa-apa yang tersimpan, terbersit di dalam hati kita. Dan pendapat dalam bentuk puisi. Jadi di dalam puisi itu ada berbagai hal mewakili hati dan perasaan yang disampaikan melalui kata-kata. Begitu. Terus langkah-langkah menulis puisi, ada langkah-langkah membaca puisi. Untuk menulis puisi memang diperlukan ide, diperlukan gagasan, diperlukan pendapat yang nanti untuk dituliskan. Kemudian cara membacanya juga seperti itu. Maka kita harus menyelami, memahami apa-apa yang ada di dalam puisi tersebut. Gitu ya. Ayo anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Langkah-langkah menulis puisi. Di sini ada 5 tahap ya, cara menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema puisi. Apa yang hendak kita tulis? Misalnya tentang cinta,
tentang pandemi, tentang sekolah, tentang dunia mensos, tentang pertanian dan sebagainya. Bisa kita tuangkan tema itu di dalam puisi. Yang kedua, menuliskan yang terlintas di dalam pikiran kita sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Jadi apabila terlintas di dalam pikiran atau di dalam hati atau di dalam perasaan, segera ditulis. Kalau enggak seperti itu, moodnya hilang, jadi idenya itu hilang, terkubur oleh berbagai informasi, berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan. Terkubur ide itu. Kalau muncul ide, muncul perasaan, segera dituliskan supaya kita tidak tertinggal oleh ide-ide yang sudah ada. Lalu yang ketiga, cara menulis puisi yaitu mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik yang beraturan. Jadi kalau sudah kita ketemu ide, sudah ketemu tema, sudah ketemu maksud, kita tuliskan dengan pilihan kata atau diksi-diksi dalam bentuk tulisan. Kita pilih kata-kata yang sesuai, kata-kata yang cocok dengan hati dan pikiran kita. Lalu yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi. Jadi kita perhatikan pemberhentian akhir dalam puisi tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan judul puisi. Jadi judul puisi itu kadangkala muncul pada ide awal, dalam hati kita muncul judulnya, segera dituliskan. Misalnya judul itu belum sempat muncul, baru akan kita tuliskan dari rangkuman isi puisi tersebut. Misalnya tentang pandemi, beberapa waktu yang lalu Bu Eli sudah menyampaikan puisi milik Yusuf Kala. Nah, Yusuf Kala menuliskan larik-larik puisi itu, dan setelah Yusuf Kala selesai menuliskan puisi tersebut, baru dia menuliskan judul pandemi COVID-19. Begitu anak-anak. Yuk, kalau kita sudah punya ide, sudah punya pikiran, sudah punya perasaan, jangan lupa segera tuliskan, segera cantumkan, atau paling tidak maksudnya saja dituliskan dimanapun, agar nanti kalau kita itu membuka catatan itu, inspirasi kita itu muncul, kita tidak kehilangan atau tertinggal ide-ide, gagasan, dan tertutup aktivitas sehingga ide itu hilang. Ojo sampai hilang, gitu ya. Yuk kita lanjutkan slide berikutnya. Nah anak-anak, ini aspek-aspek yang diperhatikan dalam membaca puisi. Pada waktu kita membaca puisi itu ada ekspresi. Ekspresi itu gerakan-gerakan ketika kita membaca puisi. Ada yang gerakan itu menangis, ada yang gerakan itu tertawa, ada yang tersenyum, ada juga yang hanya mengeritkan dahi atau menaikkan alis mata. Ada, itu namanya ekspresi. Ataupun gerak tangan ketika kita melakukan puisi, itu namanya ekspresi. Intonasi, tekanan, dan lafal dalam puisi akan dijelaskan setelah slide ini berakhir. Ingat anak-anak, aspek-aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi itu ada 4. E, L, T, I. Ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Ada berapa? Ada 4. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah ini anak-anak, aspek-aspek dalam membaca puisi. Ekspresi,
gerakan badan saat kita membaca puisi. Lalu yang kedua, intonasi dalam puisi, tinggi rendahnya kalimat saat kita membaca puisi gitu. Lalu yang berikutnya, tekanan suara saat membaca puisi. Ini lafal ya. Berikutnya lafal yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa gitu. Ada berapa anak-anak? Ada 4. Yuk kita lihat slide berikutnya. Lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal adalah cara seseorang atau kelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi. Tidak sama ya, tiap daerah mengucapkan kata-kata itu tidak sama, meskipun artinya sama, tetapi cara mengucapkannya itu tidak sama. Intonasi adalah tinggi rendahnya pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat. Sedangkan ekspresi adalah hasil dari suatu atau lebih suatu gerakan atau posisi gerakan otot wajah. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah anak-anak, jangan lupa membuat ringkasan materi ini. Anda bisa menuliskannya pada buku tulis dengan tulisan yang bagus, dengan tulisan yang indah, dengan tulisan yang menyenangkan, sehingga materi ini dapat terekam di dalam hati sanubari kalian semua. Ayo kita lihat slide berikutnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.